Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Mekanika Kekuatan Bahan, pertemuan keempat, di mana kita akan membahas lebih detail tentang gaya normal, lintang, dan momen. Gaya sendiri adalah penyebab dari suatu benda itu dari keadaan diam menjadi bergerak, atau sebaliknya. Kalau dari diam menjadi bergerak itu karena adanya gaya, lalu adanya percepatan sehingga dia bergerak. Kalau misalkan dia dari bergerak menjadi diam, itu karena ada perlambatan, kayak gesek. Contohnya, ini bila seorang menarik sebuah benda dengan benang atau tali, maka benda tersebut telah mendapatkan gaya sehingga benda itu bisa berpindah, seperti pada gambar. Sangat sederhana sekali konsepnya. Ini ada titik tangkap di mana merupakan titik dari suatu gaya itu bergerak. Lalu 2, besarnya gaya adalah representatif dengan panjangnya panah. Arah gaya sesuai dengan anak panahnya mengarah kemana. Lalu arah kerja gaya adalah digambarkan dengan garis titik. Sistem gaya. Pada mekanika teknik, gaya itu adalah muatan dalam suatu konstruksi, dinyatakan dalam garis-garis. Mempunyai besar dan arah. Besarnya adalah sesuai dengan panjang dari garis gaya itu, arahnya adalah sesuai dengan anak panah dari gaya itu. Ada gaya yang kolinier, garis kerja satu garis lurus. Juga ada garis kongruen yang berpotongan di beberapa titik. Lalu juga ada pembebanan terpusat, pembebanan terbagi, dan momen. Ini akan kita pelajari di pertemuan ke depan, bagaimana suatu gaya itu menjadi terpusat, jadi gaya itu terbagi atau terdistribusi, dan juga ada momen. Momen kita pelajari sekarang. Pada elemen struktur, statika dan mekanika dibagi menjadi gaya eksternal dan gaya internal. Gaya eksternal sendiri terbagi menjadi gaya lintang, gaya normal, dan momen lentur. Ini yang kita pelajari pada pertemuan ini. Apa itu gaya lintang, normal, dan lentur. Lalu kita juga mempelajari gaya internal, ada gaya tarik, gaya tekan, gaya lentur, gaya geser, gaya torsi, macam-macam. Termasuk juga gaya reaksi. Seperti itu. Kita akan fokuskan pertemuan ini pada gaya eksternal. Gaya lintang dulu. Gaya yang vertikal, di sini sudah dituliskan vertikal atau lintang. Gaya yang tegak lurus terhadap sumbu balok. Misalkan ini ada suatu balok diberikan tumpuan, maka yang dimaksud gaya lintang itu adalah gaya yang dibebankan kepada balok itu arahnya adalah tegak lurus. Artinya ada gaya lintang itu arahnya ke bawah dan juga arahnya ke atas. Seperti itu. Gaya normal, gaya horizontal. Nah, ini temennya yang tadi. Kalau lintang atas bawah, yang namanya normal adalah kiri dan kanan. Ada gaya normal sentris, ada gaya normal eksentris. Secara teoritis nanti silakan dipelajari sendiri. Jelas kita pelajari, kita tahu sederhananya gaya lintang adalah gaya yang arahnya ke atas ke bawah. Gaya normal adalah gaya yang arahnya ke kiri dan ke kanan. Lalu ada juga yang namanya momen, di mana momen itu adalah suatu kejadian di mana aksi dan reaksi tidak dalam satu garis kerja. Nah, ini melibatkan adanya beban dan juga adanya lengan gaya. Dirumuskan M sama dengan P dikali L, di mana M itu adalah momen, merupakan P beban atau gaya dikalikan L panjang dari lengan gaya. Momen disebut positif kalau dia berputar menurut arah jarum jam, dan disebut negatif ketika dia berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti apa contohnya? Langsung saja kita akan mengerjakan soal. Cuman sebelumnya kita pastikan ada kepastian pada pertemuan ini. Ini perjanjian berkelas kita. Jadi yang namanya momen nilainya positif jika dia berputar searah jarum jam. Momen nilainya negatif ketika dia berlawanan arah jarum jam. Gaya lintang L akan positif jika arahnya ke atas, lintang akan negatif jika arahnya ke bawah. Gaya normal akan ke kanan, akan positif kalau arahnya ke kanan, dan dia nilainya negatif kalau arahnya ke kiri. Ini perjanjian kelas kita, semua perhitungan-perhitungan mulai dari sekarang sampai dengan akhir perkuliahan akan menggunakan perjanjian ini.
Oke, yang masih abu-abu bagaimana apa itu lintang, normal, dan momen, langsung saja kita berikan persoalan seperti ini. Ini ada suatu balok, tumpuannya di O, menderita 3 buah gaya. Ada P1 100 Newton, P2 dengan sudut alfa 40 Newton, P3 80 Newton. Diketahui sin alfa 0,6, cos alfa 0,8. Lalu jarak dari masing-masing gaya terhadap tumpuan ini 2 meter. Lalu A ini juga 2 meter dari tumpuan pertama, dari P1, yang P3 ini jaraknya 2 meter dari P2. Oke, kita sudah mengetahui apa yang informasi yang sudah ada. Lalu kita cari persoalannya apa? Hitunglah resultan gaya normal, gaya lintang, dan momen di titik O. Oke, saya coba pindahkan ke sini. Kita lihat, sebelum kita bisa menghitung berapa gaya normal, lintang, dan momen, kita punya permasalahan yaitu P2 ini. P2 ini kenapa bermasalah? Karena P2 bentuknya miring, tidak tegak lurus, dan juga tidak sejajar terhadap titik O. Artinya kita harus menguraikannya dahulu. Gimana cara menguraikan? Diuraikan berdasarkan dua sumbu. Ada P2X dan P2Y. Di mana P2X dia akan sejajar dengan balok ini, balok tumpuannya P2X karena dia sumbu X, dan P2Y dia tegak lurus dengan garis tumpuannya. P2X berapa besarnya? P2X adalah P2 dikalikan dengan cos alfa. Ini rumus mutlak, harus sudah tahu dari zaman fisika 1. 40 kali 0,8, 32 Newton. Berarti P2X sama dengan 32 Newton. P2Y, P2 dikalikan sin alfa, di mana P2-nya adalah 40, kalikan sin alfa 0,6, hasilnya 24. Oke. Permasalahannya utama yang pertama selesai. Kita sudah punya menguraikan gaya, sehingga gaya-gaya yang ada di sini hanya tinggal gaya yang horizontal dan gaya yang horizontal dan vertikal. Oke. Lalu kita ngapain? Yang mudah dikerjakan dulu. Resultan gaya lintang. Gaya lintang adalah gaya-gaya yang ke atas dan ke bawah. Kita punya berapa? Ada P1, ada P2Y, ada P3. Maka resultan gaya lintang adalah P1 ditambah P2Y ditambah P3. Di mana P1 adalah 100, P2Y minus 24, dan P3 adalah 80. Kenapa P2Y minus 24? Karena dia arahnya ke bawah. Seperti perjanjian kita, ketika ke atas positif, ke bawah negatif. Sehingga 100 dikurangi 24 tambah 80 adalah 156 Newton. Ini di sini ada saya berikan tanda plus karena hasilnya positif, artinya kecenderungannya dia gaya lintang ini adalah menopang ke atas, arahnya ke atas. Seperti itu. Gampang ya, hanya naik ke atas dan ke bawah. Ini gaya normal. Gaya normal, gaya yang ke kiri dan ke kanan. Nah, ini lebih mudah lagi karena di sini kita cuma punya satu gaya saja, P2X. Arahnya juga positif ke kanan. Berarti resultan gaya normal adalah P2X saja, di mana dia 32 Newton, dia positif, artinya dia cenderung ke kanan. Oke, yang agak ribet ini adalah momen, di mana kembali momen itu adalah kecenderungan suatu benda yang diberikan gaya tidak sesuai dengan arah gayanya. Jadi karena ada tumpuan sehingga dia mempunyai kecenderungan untuk berputar. Misalnya nih, langsung saja saya berikan sedikit gambaran. Ketika di sini ada tumpuan di O, lalu ada gaya P3 di sini, artinya kalau misalkan ini gayanya berlaku, maka dia akan cenderung bergerak ke sana, muter, ya toh? Akan cenderung muter kan. Nah, ini yang dinamakan momen. Makanya momen itu dirumuskan dengan M sama dengan P dikalikan L, di mana P itu adalah gayanya, L adalah lengan gayanya. Oke, langsung kita buka saja. Oke. Kita punya 3 gaya yang tegak lurus terhadap tumpuan O ini. Ada P1, ada P2Y, ada P3. Berarti kita menghitung 3 jenis momen. Yang pertama, momen 1 adalah P1 dikalikan L, di mana P1-nya 100 di sini,
L-nya adalah 2 meter, berarti ini. Nih, dia cenderung berputar ke sini, di mana 100 dikalikan 2, 200 Newton meter. 100 Newton kalikan 2 meter, 200 Newton meter. Negatif karena dia berputar berlawanan dengan jarum jam. M2, P2Y dikalikan L, di mana P2Y ini L-nya saya tulis 4 karena 4 meter itu adalah terhitung dari titik O menuju ke ujung dari P2Y. Sehingga P2Y-nya sejumlah 24 Newton, kalikan L-nya adalah 4 meter. Sehingga 24 kali 4, 96 Newton meter. Dia positif karena kecenderungan searah dengan jarum jam. P3 kita bahas di awal tadi, 80 Newton dikalikan berarti L-nya adalah 6 meter karena jarak dari tumpuan ke P3 6 meter. 80 kali 6 480 Newton meter. Nilainya negatif karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Kita udah ketemu momen 1, momen 2, momen 3, langsung dihitung resultan momen. Resultan momen M1 ditambah M2 tambah M3. Minus 100 karena berlawanan jarum jam, plus 96 dia searah, minus 480 karena dia berlawanan jarum jam. Nilainya adalah minus 484 Newton meter. Nilai minus di sini artinya adalah misalkan keseluruhan gaya ini akan diaplikasikan pada sistem ini, maka dia cenderung bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Besarnya berapa? 484. Minus karena dia kecenderungan berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti itu terkait resultan gaya lintang, gaya normal, dan momen. Minggu depan saya usahakan kita bahas soal-soal beginian lagi terkait gaya lintang, gaya normal, dan momen. Kemungkinan kalau kita bisa sinkron, kita sinkron minggu depan. Karena kebanyakan nanti teman-teman akan UTS soalnya terkait yang seperti ini. Sejauh ini yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, silakan dipelajari, diputar berulang-ulang bagaimana cara menyelesaikan persoalan gini. Persoalan begini akan sampai bosan sampai ketemu dengan persoalan yang seperti ini. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.